Shalom, ketemu lagi ya. Saya ingin sekali menerangkan tentang dasar-dasar kepercayaan supaya kita bisa masuk ke dalam tabernakel dan bisa masuk dalam bagan tabernakel. Kalau ke dasar ini tidak bisa dikuasai atau tidak bisa dimengerti, bagaimana mungkin saudara akan terima Yesus secara pribadi? Bagaimana mungkin saudara akan lahir baru? Bagaimana mungkin saudara akan penuh dengan Roh Kudus? Dasar ini harus betul-betul ada. Terserah menurut siapapun yang bilang apapun, masa bodoh amat bagi saya. Yang penting saya punya iman seperti ini. Dan kalau Anda ingin tahu lebih jelas, ada banyak sekarang ini video-video yang menceritakan seperti apa keilahian Yesus Kristus itu. Ya, secara teologi, secara apapun ada semuanya. Apalagi dengan apa terjadi sekarang ini apologet Kristen menceritakan sampai ke dasar-dasarnya dan tidak bisa dipungkiri. Dan saya sudah berkatakan bahwa agama kita ini berasal dari orang Yahudi. Orang Yahudi sampai sekarang Alkitabnya tidak pernah berubah. Dasarnya ada jelas. Tahun-tahunnya jelas. Seperti Yesus lahir pada tahun 1, jelas sampai sekarang dipakai kalendernya. Jadi nggak mungkin bisa dipalsukan, nggak mungkin bisa. Itu lebih baik Anda terserahlah. Ya, Anda pelajari saja, terserah, jangan juga gampang-gampang cuma niru. Nah, dasar yang utama supaya kita mengerti tentang Yesus, ya, kita harus tahu betul bahwa Yesus itu dari mana datang. Seperti apa dia. Ya, jadi dia itu adalah firman atau sabda. Ini harus jelas. Mengerti arti sabda, mengerti arti firman. Kalam, itu harus jelas. Saudara bisa baca dengan sendirinya atau saudara lihat penjelasan-penjelasan lain di tempat-tempat lain. Karena nggak mungkin nanti waktu pelajaran tabernakel saya akan jelaskan mendetil. Ya, yang kedua, kita harus tahu bahwa dia adalah manusia. Ya. Jadi firman yang menjelma menjadi manusia. Itu harus jelas. Yang ketiga, dia itu Allah. Nah, ini yang sering kali kalau gitu dia Allah di sana nggak ada. Ada yang menjelma jadi yang disebut Allah itu karena firman, karena kalamuloh, karena sabda tadi. Yang saya jelaskan tadi dengan kaset. Ketika saya di luar negeri, saya rekam perkataan saya sebagai satu surat. Dan anak saya berkata, itu papa, itu bapak. Sebetulnya itu kan kaset. Nah, itu yang harus jelas. Yang ketiga, kenapa dia disebut anak Allah? Ini nanti jadi bikin bingung. Nah, lebih baik Anda buka saja Alkitab Anda, ya, semuanya baca dengan perlahan, nanti Anda akan jelas. Mudah kok. Ya. Ada 4 tiang atau ada 4 pintu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini 3 ini, Matius, Markus, Lukas ini sinoptik. Jadi ini tidak sama dengan Yohanes. Yohanes menulis firman-Nya itu dikala dia masih tua, sudah tua. Jadi saya jelaskan lagi kenapa dalam gambar-gambar Yohanes kayak anak muda. Justru dibuat demikian rupa oleh Tuhan supaya dia pada saat tuanya dia membuat pertahanan tentang iman kekristenan. Nah, coba kita baca ya. Saudara baca juga, saya baca pelan-pelan ya. Nanti setiap poinnya saya akan jelaskan kepada saudara. Ini harus dikuasai dulu, ini harus ngerti dulu, baru ngerti tabernakel. Dan Anda akan dapatkan hasilnya luar biasa. Kalau nggak ngerti ini, Anda nggak bisa masuk. Karena ini dasarnya iman. Perhatikan ya. Lukas pasal 1 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Saya baca ya, Anda ikuti pelan-pelan, Anda baca juga dalam Alkitab saudara, kita buka sama-sama. Lukas 1 dimulai dengan ayat 26. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret tahu ya, Anda perhatikan petanya nanti pelajari yang mau belajar lebih dalam. Tapi jelas berita ini datang dari malaikat Gabriel. Ya, ini harus jelas. Jadi malaikat utama yang biasa dipercaya Allah satu adalah Gabriel. Malaikat ini malaikat pewarta yang suka bawa berita. Lalu Mikael ini pemimpin tentara. Kalau sekarang ini panglima perangnya nih Mikael. Ya. Yang ketiga sayang nih. Namanya Tante Lucy. Ya, jadi Lucifer nih. Lucifer ini malaikat pemimpin penyembahan. Tapi karena dia salah, dia merebut
ketentuan melanggar perintah Allah, maka dia dibuang. Jadi sekarang yang ada adalah dua ini, panglima ini, satu panglima perang, satu lagi ini ada ya sebut Gabriel. Kenapa saya mesti jelaskan ini? Ada pelajaran-pelajaran yang doa nantinya di dalam tabernakel ini. Ini panglima ini penting. Semua malaikat itu penting, membantu kita. Ya kan? Jelas. Nanti saudara bisa lihat lagi di tempat-tempat lain. Misalnya dalam Ibrani, malaikat itu bisa disuruh. Anda boleh bilang saya seperti apa, tapi memang begitu kenyataannya. Dan itu pengalaman saya sendiri. Bisa. Tapi Anda harus kuasai dulu tabernakel itu seperti apa. Makanya katakan tadi bahwa dalam ya selalu itu kita bisa dengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kalau Tuhannya bisu, nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menolong, buat apa kita pergi ke Tuhan? Untuk apa kita berdoa kalau dia tidak bisa jawab? Jadi yang pasti-pasti, jangan katanya, ya. Ini bulan ke-6 malaikat Gabriel suruh ke Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Jadi ini perempuan, ini Maria ini benar-benar perawan. Di abad-abad yang ke berapa, Anda bisa ikuti lagi dari video-video orang lain, dari para apologet, yang akan tahu ada di dalam abad-abad tertentu kata perawan ini mau dihilangkan. Nggak mungkin. Kalau dihilangkan berarti Maria berkhianat. Kapan ini sampai sekarang sampai detik ini masih bisa bertahan? Karena ada terjemahan Septuaginta 76 para ahli yang dikumpulkan di Alexander, kota Alexander. Dia menyatakan bahwa Vulgata itu jelas dikatakan perawan. Jadi kalau yang sudah berhubungan seks itu bukan perawan. Ini perawan bisa hamil. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ini harus jelas dulu nih. Jadi bukan karena kawin dengan Yusuf. Ya, perkataan ini semua penuh makna, perkataan ini semua penuh ahli. Jadi kita jangan suka dibelokkan, saudara. Karena kalau ini tidak dibelokin, kita nggak akan ketemu aslinya. Kita nggak mungkin jadi tabernakel, kita nggak mungkin jadi sempurna. Ya. Saya tuliskan, saya tidak membahas ini, tapi saya ambil yang penting-pentingnya. Dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Perhatikan, kenapa dibawa-bawa Daud? Karena janjinya dari nubuatan perjanjian lama itu kepada keturunan Daud, keturunan Raja Daud. Daud raja yang dikasihi Tuhan, bukan Daud nggak berdosa, Daud juga gede dosanya. Tapi kalau saya jelaskan bahwa Allah kita Allah yang memperkenalkan dirinya, Allah yang menghampiri, Allah yang menolong. Atau saya ilustrasikan lagi kepada saudara, pengertian Allah kita ini. Seandainya saudara masuk ke dalam sumur, udah berhari-hari saudara dalam sumur kering itu, Anda gimana? Udah lelah, udah capek. Teriak-teriak, tolong, tolong, tolong ke atas. Setiap orang lewat dia lihat. Kenapa? Tolong, saya mau ke atas, saya terjerumus ke sumur ini. Orang bilang begini, oh mau tolong, ya gini nih, saya lemparin akar nih, kamu naik ke akar. Boro-boro naik ke akar, udah lemes, udah 2 hari makan juga nggak bisa naik. Lewat lagi orang, dia bilang, oh itu gampang, kamu tuh dia tuh ada akar tuh, kamu naik panjat, itu nanti panjat ke sini, panjat. Boro-boro panjat, udah kerendam, udah menggigil nih, saya udah sakit. Tapi kalau peran Allah Kristen itu tidak sama seperti itu. Dia turun ke dalam dasar sumur tadi, dia angkat orang tadi, dia bawa ke atas. Gimana caranya? Dari sabda, perkataan, firman, kalamullah, menjelma jadi manusia, reinkarnasi jadi orang, lalu orang itu turun ke dunia. Dia pegang, dia tebus, dia tolong. Itulah bedanya. Jadi Allah kita Allah yang turun, Allah yang menghampiri, Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang berbuat bagi orang yang tidak berdaya, yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Dia datang, dia janji kepada Daud, raja yang dikasih oleh Allah, yang bertunangan dengan Maria. Udah berulang kali saya katakan, di dalam agama mereka ini arti bertunangan itu belum kawin. Yusuf tahu belum kawin.
Ya, dia nggak kawin seperti itu. Dia cuma dalam dirinya ketika diketahuinya Maria sudah mengandung, justru dengan diam-diam dia mau keluar. Dia nggak mau mencemarkan nama istrinya, tapi karena mimpi dari malaikat datang kepada Yusuf, dia berkata, Yusuf jangan kau takut, karena bayi yang dikandung Maria itu adalah kudus. Dia hamil karena Roh Kudus. Bagaimana bisa, saudara? Kenapa jadi nggak bisa? Pertanyaan yang saya pikir, kenapa? Allah mau bikin apa aja nggak ada yang terbatas kok. Mau bikin matahari dia tinggal katakan jadilah terang, jadilah malam. Masa bikin begitu aja nggak bisa? Nggak mungkin. Pasti bisa karena tidak ada limit, tidak ada batas bagi Allah. Nah, yang paling luar biasa saudara, ini yang saya ingin kasih tahu kepada saudara, ya, ayat 32 begini bunyinya. Ada satu hal. Maria itu kalau belum nyerah debat dulu nih sama si Gabriel. Gak gampang Maria pun. Makanya orang harus ngerti dulu setelah Maria takluk. Gabriel bilang, terjadilah kepadaku bahwa aku adalah hamba Tuhan. Ya, dia bilang gini, yang 32. Maria dengar katanya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini perhatikan. Ini jarang sekali orang ambil perkataan ini. Maria, dia akan menjadi besar. Besar itu orangnya, atau besar itu kepopulerannya, atau kuasanya. Terserah. Tapi dia akan disebut. Kata disebut seringkali tidak pernah dibawa oleh hamba Tuhan. Kata disebut berasal kata dari sebutan. Jadi Yesus sebagai anak Allah itu sebutan, gelar. Pak John, anak mana? Saya dari Bandung. Anak Bandung? Iya. Kamu anak mana? Anak Betawi? Iya. Nah, kapan Betawi punya anak? Kapan Bandung punya anak? Sebutan. Bahwa saya orang Bandung. Saya anak Bandung. Nah, ini yang disebut, dia akan disebut anak Allah. Jadi sebutan, gelar. Kita sudah melihat kemuliaannya. Anda baca semua itu. Jadi kita harus tahu bahwa dia anak Allah, sebutan. Oleh sebab itu kita berkata kepada Allah, Bapa, karena kita jadi saudaranya. Itu ajarkan Alkitab. Nah, kalau saudara percaya perkara ini, yang saya kasih tahu kepada saudara, bahwa dia itu adalah kalamullah, dia itu sabda Tuhan, dia itu Allah karena sabdanya, dia itu adalah anak Allah karena sebutannya, dia adalah punya hak untuk mengampuni dosa manusia, dia punya hak untuk menebus manusia, dia punya hak dalam segala perkara seperti haknya Allah. Tapi Allah yang di dalam bumi ini. Dan dia yang akan dijadikan raja di raja nanti kelak, di mana kita akan sama-sama memerintah dengan dia. Jadi kita jangan berpikir surga yang muluk-muluk, berpikirlah lebih dulu. Kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru, nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Nah, untuk mencapai itu semua, kita harus punya pola, punya bayangan, punya tujuan, punya sasaran. Bagaimana saudara bisa bikin baju saudara tanpa pola? Walaupun misalnya saudara tidak bikin pola di kain, tapi saudara bikin pola di kertas, saudara akan bikin pola di kain. Kalau ada polanya jelas, ukurannya jelas. Jadi surga kita bukan surga yang samar-samar, surga yang jelas. Anda akan kesasar karena dia bilang, akulah jalan kebenaran hidup, akulah pintu. Jadi nggak mungkin salah. Nah, kalau Anda percaya ini, untuk meyakinkan Anda, supaya Anda nggak ragu-ragu dengan ini, Anda boleh pelajari semuanya. Sekarang banyak kok video-video yang menceritakan tentang dia. Gak usah goncang, gak usah ragu. Hadiahnya surga. Sungguh, saya katakan apa saudara, 2/3 umur saya abdikan diri dalam Tuhan, walaupun banyak kesulitan yang saya terima. Tapi saya yakin saya tidak akan berubah. Bahwa dia luar biasa. Itu sebabnya dipakai untuk jadi pintu. Saudara, kita teruskan. Jadi kita bisa bahas sekarang soal tabernakel, ya. Sebentar, saya akan siapkan sebentar catatan saya. Ya. Nah, selanjutnya saudara, kalau kita sudah kenal pintu, ya, karena nggak ada pintu lain. Bahkan Alkitab berkata, siapa yang naik dari pagar, itu pencuri. Jadi kalau ada yang berbicara tentang Injil, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Alkitab,
tanpa dia lewati 4 Injil ini, itu mencuri. Tujuannya cuma membunuh, membinasakan. Tapi kalau saudara keluar dari sini, masuk, Anda akan menemukan padang rumput yang hijau. Anda tidak akan kelaparan secara rohani. Asal saudara masuk punya jelas, yaitu pintu. Nah, kalau saudara lihat bahkan tabernakel itu kiri kanannya itu banyak tonggak-tonggak. Ada beberapa teman, pendeta minta saya untuk mengajarkan khusus tentang tabernakel ini. Ya, kita lihat nanti. Apakah Tuhan kasih kesempatan saya untuk mengajarkan itu, supaya saya bisa detailkan satu demi satu. Itu semua tonggak itu menggambarkan dan menceritakan tentang buku-buku yang menunjang Alkitab atau buku-buku yang menjadi Alkitab. Alkitab itu bukan terdiri satu buku. Ya, ada 66 kitab yang terpilih dan dibakukan di situ. Ditambah dengan Alkitab yang disebut Alkitab Apokrif yang dipakai oleh orang Katolik. Nggak salah. Anda boleh baca semuanya. Jadi orang yang menafsirkan Alkitab itu tidak boleh keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Lebih sedikit, oke, tapi cepat masuk lagi. Lebih sedikit, masuk lagi. Jadi nggak mungkin orang ini bisa memalsukan Alkitab dengan enaknya begitu. Nggak bisa. Kenapa? Dasarnya masih jelas. Ilmu buminya masih jelas. Budayanya masih jelas. Hukum-hukumnya masih jelas, bahasanya masih jelas, dan lebih daripada itu, tarikhnya juga harus jelas. Jadi nggak gampang, nggak mudah. Makanya kita tidak bisa gampang terima kalau itu dikatakan Injil apa dan sebagainya. Nggak bisa terima karena nggak jelas. Tapi Alkitab jelas, sejarahnya jelas, buktinya ada, semuanya ada. Saya akan janji kepada saudara kalau saya terangkan nanti tabernakel, mungkin untuk mengupas pintu ini saja panjang lebar. Kenapa? Karena saya akan ceritakan kepada saudara tentang bukti-bukti yang ada sampai detik ini. Walaupun itu sudah dilindungi supaya jangan rusak. Kenapa? Karena udah sekian ribu tahun. Itu kertasnya sudah lapuk, nggak boleh dipegang. Tapi masih ada sampai sekarang. Masih ada buktinya. Orang sering berkata bahwa itu cuma palsu. Yang asli mana? Kalau saudara mau tahu yang asli seperti apa, saudara harus gerobak. Dari tembikar, dari papirus, dari lempengan-lempengan batu, kulit binatang. Lu baca lengkap yang asli, gerobak bawahnya. Nggak mungkin bawa Alkitab sebesar ini. Ini sekarang dibukukan, dijadikan Alkitab, dimudahkan. Dunia makin modern, makin digampangkan, tapi bukan dipalsukan. Orang menafsirkan Alkitab itu sangat bebas, tapi ada koridor. Tidak boleh keluar. Itu yang disebut pagar halaman. Sudah tahu nggak? Perbedaannya kita dengan orang-orang yang bukan saya memisahkan bahwa mereka itu tidak percaya atau mereka itu saya sebut sebagai kafir, bukan, sama sekali tidak. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh belajar tentang kebenaran, mau sempurna, belajar pola tabernakel. Karena tabernakel jelas memperingatkan kepada kita. Kalau orang cuma sekedar bawa Alkitab, orang sekedar bawa datang ke gereja, orang tahu bahwa dia juga butuh sesuatu, lalu datang ke gereja, gampang. Maaf ya, saya bukan nyindir jemaat. Terkenal ada jemaat 4D. Maksudnya apa? Ya, yang penting mah gua datang lah. Udah datang mah gua duduk di gereja, udah tuh gua dengerin, lalu nggak lama juga kan koleksi gua keluar duit. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Anda harus belajar, Anda harus paksakan diri mengerti, lalu Anda harus masuk ke dalamnya, dan Anda mulai bertobat dengan sungguh-sungguh, lalu Anda mulai membina diri saudara, minta tolong kepada Roh Kudus, supaya Anda disempurnakan, dan Anda akan menjadi orang sempurna. Tabernakel yang dimaksud, tabernakel yang hidup. Nah, saudara perhatikan lagi lebih jauh. Ya, Anda harus melalui pintu, Anda tidak bisa keluar, Anda tidak bisa, semua harus. Ibadah di dalam halaman tabernakel itu ada dua tempat, ada dua bagian yang harus ngerti. Satu, mezbah bakaran. Jadi ada satu kotak besar, ukurannya jelas, ada tanduknya, nanti gambarnya Anda boleh lihat, ya. Itu buat bakar korban. Jadi korban itu dibakar. Dari mana mereka belajar mengerti? Ya dikasih tahu Tuhan. Sudah tahu nggak? Dari kitab Kejadian semenjak Adam dan Hawa saja, dia sudah mengajarkan tentang kurban itu. Kain dan Habil. Korban mana yang diterima? Korban Kain atau korban Habil?
Sudah lihat, yang mempersembahkan binatang dengan lemak-lemaknya, itu yang diterima Tuhan. Sehingga Kain marah. Jadi kalau mempersembahkan korban batuan, ada aturannya. Lalu kita bertanya, kalau gitu Adam dan Hawa agamanya apa? Nggak tahu. Nah dialah ada juga, saya belum ada kok. Saya cuma lihat di Alkitab, Alkitab yang mengajarkan kepada saya, itu mulai korban. Dan Tuhan itu juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Makanya dia lakukan. Nih, yang pertama, masuk ke dalam ruang suci, ke halaman itu, Anda akan ketemu mezbah bakaran. Mezbah bakaran apa? Ya itu. Kalau saudara masuk di gereja, ngakuin pengakuan iman rasuli, ya, itu saudara orang di luar dengar nih. Si A lagi baca iman rasuli, dengar. Si A orang Kristen bawa Alkitab, tahu. Kalau ibadah di halaman tahu, saya nggak bilang yang lain loh. Ibadah tabernakel yang saya maksud. Maaf ya, jangan tersinggung. Jadi kalau Anda pergi bawa Alkitab, bawa masuk ke gereja, Anda nyanyi-nyanyi, orang tahu Anda Kristen. Loh, orang Kristen aja masih malu bawa Alkitab kok. Orang Kristen aja masih suka malu berdoa. Nih perhatikan saudara, coba lihat. Satu kali di restoran ini ada sesuatu yang istimewa. Restoran ini punya orang Kristen dan orang Kristen ini punya hamba Tuhan. Dia ngomong sama pelayannya, nanti kalau ada orang Kristen gak usah bayar. Lalu ada orang masuk makan, saudara. Setelah makan dia katanya di sini orang Kristen gratis. Ini KTP saya orang Kristen. Oh iya Pak, bukan berdasarkan KTP, berdasarkan perbuatan. Tadi saya perhatikan Bapak makan gak doa dulu. Siapa bilang saya nggak doa? Emang doa masih dengar kamu? Oh Pak, kalau orang Kristen doa kan kedengeran. Saya udah doa, gimana caranya? Saya ambil sabut tangan, dia bilang, Bapak saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Jadi nggak kelihatan. Jadi kalau di luar itu kelihatan Kristen sama bukan. Tapi kalau yang benar, bukan darah dan daging binatang hewan disembelih dan dibakar di situ. Saudara, kalau saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus dan dibeli dengan lunas dosa-dosa saudara, maka saudara tidak akan semudah itu untuk mengecilkan arti penebusan. Saya pernah katakan kepada saudara bahwa apakah saudara mau mengusir roh Allah, mengusir Tuhan dalam diri saudara kalau saudara tabernakel dengan sungguh-sungguh? Enggak akan. Di tabernakel itu menceritakan tentang salib Yesus, tentang penebusan. Untuk ini saja saudara akan hati-hati. Enggak segampang-gampang itu untuk menerimanya. Enggak segampang-gampang itu untuk percaya. Harus ngerti dulu saudara. Agama Kristen adalah agama pengertian. Agama yang harus dihayati. Kita lanjutkan nanti ya. Waktu yang memisahkan kita. Shalom.